Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horor. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor tentang keluarga Santoso yang menjadi korban teluh Jawa. Kisah ini ditulis oleh Agil R. Saputra. Dan jangan lupa untuk follow akun penulis. Kisah sebuah keluarga yang terkena teluh Jawa di tahun 90-an. Kejadian-kejadian tragis dan horor menimpa keluarga ini. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak videonya berikut ini. Keluarga Santoso terdiri dari kepala keluarga yang bernama Santoso, istri Pak Santoso yang bernama Lasmini, anak pertamanya yang bernama Ningrum, dan anak kedua yang bernama Panggih. Dan masih ada dua orang lagi, yaitu para pesuruh atau pembantu yang bernama Pak Slamet dan Mbak Urip. Temanggung, tahun 1990. Santoso Sosromiharjo, juragan cengkeh yang mapan kala itu, sudah 10 tahun terakhir ini sejak menikah dengan istrinya Lasmini, dia meneruskan usaha milik mendiang ayahnya. Usaha cengkehnya cukup berhasil. Berbekal titel insinyur pertanian, Santoso sukses mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dalam pernikahannya, Santoso dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya bernama Ningrum yang berusia 10 tahun, dan adik laki-lakinya bernama Panggih yang berusia 5 tahun. Mereka semua hidup bahagia di sebuah rumah yang besar bergaya era 60-an. Malumlah, itu rumah warisan dari mendiang orang tua Santoso. Dia ini anak tunggal. Untung saja orang tua Santoso dulu tidak memanjakannya. Jadi ketika ditinggal, Santoso bisa dengan lancar meneruskan usaha peninggalan orang tuanya. Sementara di situ juga ada 2 orang pembantu yang bernama Pak Slamet sebagai tukang kebun dan Mbak Urip sebagai ART. Mereka berdua juga hidup dan ikut tinggal di rumah itu bersama keluarga Santoso. Temanggung sekitar tahun 91 hingga tahun 92. Usaha cengkeh Santoso yang kian berkembang menuntutnya untuk memperluas lahan dan menambah 1 gudang lagi. Lahan seluas 2000 meter sudah berhasil didapatnya, sementara dia masih harus menambah 1 gudang lagi untuk penjemuran dan penyimpanan cengkehnya. Dan diliriklah 1 bangunan luas, bekas gudang cengkeh juga, milik Pak Carik tetangganya, sesama juragan cengkeh di era bapaknya. Namun sudah lama dia bangkrut dan bangunan ini juga hampir disita oleh bank. Pak Carik ini sudah meninggal, dan kini bangunan itu diwariskan kepada Bowo anaknya, beserta hutang-hutangnya. Bowo juga tidak meneruskan usaha cengkeh milik ayahnya. Kini bekas gudang itu terlihat terbengkalai, dan sudah menjadi jaminan hutang untuk biaya berobat Pak Carik dulu ketika sakit. Menurut kesaksian Pak Slamet yang juga mengenalnya, Bowo ini selalu mengajukan perpanjangan kepada pihak bank agar nantinya gudang itu tak disita. Dia hanya menunggu 1 sawah peninggalan orang tuanya terjual untuk melunasi hutang itu. Kenapa Bowo ini tidak merelakan gudang itu saja? Karena di sini Santoso juga ingin membelinya dengan harga yang wajar. Tapi ternyata setelah ditemui Santoso, Bowo memperlihatkan surat wasiat dari mendiang ayahnya Pak Carik, yang mana salah satu isinya adalah tidak memperbolehkan gudang itu dijual. Tapi dahulu Bowo sebagai anak tertua malah diam-diam menjaminkan surat gudang itu ke bank.
Di samping untuk kebutuhan sendiri, uangnya juga digunakan untuk biaya berobat ayahnya, Pak Carik. Itu kata Bowo. Pak Slamet yang juga ikut mengantar Santoso dalam pertemuan itu, sebenarnya dia agak ragu dengan pernyataan Bowo tentang bagaimana uang hutang itu digunakan. Pasalnya di desa Bowo ini terkenal sebagai pria yang gemar berjudi. Singkat cerita, Santoso pun pulang dengan keputusan tidak bisa memiliki atau membeli gudang luas itu. Tapi dalam hatinya dia sangat menginginkannya. Karena tempat yang bagus dan strategis, di sini dia mulai memutar otak untuk tetap bisa memiliki gudang itu. Dihubunginya petugas bank tempat Bowo berhutang, dan kebetulan orang itu adalah temannya. Setelah Santoso menanyakan perihal tanah gudang itu, dia mendapatkan informasi kalau tagihannya sudah macet hampir setahun dan akan disita oleh pihak bank. Tapi di situ Bowo mengajukan perpanjangan dengan alasan akan menjual sawahnya untuk melunasinya. Tapi nampaknya perpanjangan itu batas tenggangnya juga hampir habis. Berbekal informasi itulah Santoso bersabar dan memantau perkembangannya. Sembari mungkin dalam hatinya dia berdoa buruk agar gudang itu disita dan dilelang oleh bank. Singkat cerita, sekitar 1 tahun kemudian, gudang itu akhirnya disita juga oleh bank dan akan dilelang di kemudian hari. Kabar ini tentu membuat Santoso cukup senang. Dia benar-benar ingin memiliki gudang seluas 1.700 meter itu. Berbekal kenalan petugas bank, di sini Santoso agak bertindak licik. Entah bagaimana dia bermain dengan petugas lelang untuk memenangkan proses pelelangan lahan gudang itu. Singkat cerita, hari pelelangan pun tiba. Dan sesuai prediksi, Santoso berhasil memenangkan lelang itu. Santoso menjadi pemilik sah dari tanah gudang itu. Tapi sekitar beberapa bulan kemudian, setelah gudang itu digunakan oleh Santoso, mulailah terjadi kejadian-kejadian yang lebih tepatnya dialami oleh semua orang yang menghuni rumah Santoso, termasuk Pak Slamet dan Mbak Urip. Pertama dialami oleh Pak Slamet dan Mbak Urip. Malam itu sekitar pukul 1 malam, mereka berdua sama-sama mendengar suara langkah kaki bakyak yang berjalan mengelilingi rumah. Tentu Pak Slamet dan Mbak Urip lah yang mendengarnya dengan jelas. Karena tempat mereka tidur berdempetan dengan beteng rumah. Tepatnya di bagian paling belakang. Agak mustahil bila suara ini terdengar dari rumah utama. Karena jarak beteng dan rumahnya agak jauh. Mbak Urip dan Pak Slamet yang tidurnya merasa terganggu memutuskan untuk keluar dan memeriksanya. Suara bakyak itu masih ada, yang kini berjalan menuju dekat tempat mereka berdiri. Dan akhirnya sosok yang berjalan itu mulai terlihat. Wujudnya seperti orang biasa, tapi rambutnya panjang, sepertinya seorang wanita. Sosok itu sekarang berhenti. Mungkin karena melihat mereka berdua yang sedang mengamati. Namun dia tidak pergi. Pak Slamet segera mengambil kelewang untuk berjaga-jaga. Mbak Urip mengira itu orang gila. "Heh, siapa kamu? Lagi apa di situ?" kata Mbak Urip. Tapi sosok itu tidak menjawab. Terlihat tangannya saja yang sepertinya tengah menabur-naburkan sesuatu. Sementara kepalanya menunduk. Untuk gambaran beteng dari rumah Santoso ini tingginya hanya seukuran ketiak orang dewasa. Jadi sosok itu terlihat separuh badan. Pak Slamet menghampiri sambil mengacungkan kelewang untuk menakut-nakuti bermaksud mengusir orang itu. Sementara Mbak Urip
ikut berjalan di belakangnya. Tapi orang itu tidak pergi. Kini terlihat tangannya yang menabur-naburkan sesuatu di atasnya. Pak Slamet dan Mbak Urip mendekat dan menanyainya kembali. "Woi, pergi kamu orang gila," kata Pak Slamet. Mendengar itu, orang itu pun menoleh. Dan di sini Pak Slamet dan Mbak Urip terkejut karena sosok itu tidak berwajah, sambil terus menabur-naburkan sesuatu di atasnya. Pak Slamet dan Mbak Urip berlari tunggang-langgang menuju huniannya setelah melihat itu. Pak Slamet dan Mbak Urip meringkuk di balik pintu paviliun huniannya di belakang rumah. Di sini mereka berdua sama-sama tak yakin. Mbak Urip yang punya pengalaman melihat hantu berujar, "Untuk ukuran demit itu terlalu nyata. Kalau hantu itu transparan, Met." Sementara menurut pengakuan Pak Slamet, sosok itu rambutnya terkibas-kibas tertiup angin. Entahlah apa itu. Keesokan harinya, Mbak Urip yang menyapu di luar beteng melihat ceceran tanah basah. Dia menyapu dan ternyata ceceran tanah itu hampir mengelilingi rumah Santoso. Lantas Mbak Urip segera membicarakannya dengan Pak Slamet. "Jangan-jangan tanah kuburan ya, Mat?" ujar Mbak Urip. Pak Slamet yang mulai mempunyai firasat buruk ingin menceritakannya kepada juraganya. Tapi rasanya percuma, karena Santoso ini orang berpendidikan, tak mungkin peduli dengan hal-hal seperti itu. Meskipun Pak Slamet ini orang kepercayaannya dan umurnya hampir sebaya, dia tetap memutuskan untuk tidak menceritakan semua ini kepada Santoso juraganya. Tepat di malam harinya terjadi hal aneh kepada salah satu pegawai di gudang cengkeh baru milik Santoso. Sebut saja namanya Agus. Tiba-tiba saja malamnya Agus sowan ke rumah juraganya, Pak Santoso. Dia mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Santoso mencoba bertanya apakah dia ada masalah dengan teman sejawatnya. Tapi nampaknya Agus tak mau mengatakan apa-apa. Dia hanya ingin mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Tapi di sini ada yang agak aneh. Kata Pak Slamet, Agus terlihat pucat dan tidak mau memandang wajah Santoso. Matanya selalu melihat ke bawah. Akhirnya Santoso pun memberikan sisa gajinya dan mempersilahkan Agus untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Padahal di sini posisi Agus sudah cukup enak. Dia sudah jadi mandor. Santoso yang ingin tahu apa yang terjadi pun menyuruh Pak Slamet untuk menyelidiki masalah ini. Singkat cerita, selang beberapa hari Pak Slamet menanyai semua pegawai di gudang itu. Dan hasilnya tidak pernah ada masalah dengan Agus. Bahkan Mbak Lela bagian keuangan juga sempat dipanggil oleh Santoso. Dan tidak ada juga masalah keuangan. Santoso pun pasrah dan melupakan itu semua. Hari pun berlalu, tapi di sini Pak Slamet masih penasaran dan Pak Slamet mempunyai firasat lain tentang keluarnya Agus. Akhirnya dengan dalih silaturahmi, Pak Slamet pun mendatangi kediaman Agus. Setelah berbasa-basi di tempat Agus, Pak Slamet langsung bertanya dengan pelan kepada Agus. "Sebenarnya itu ada apa, Thomas Agus? Cerita dong sama saya. Kok kayaknya ada yang tidak beres?" Mendengar pertanyaan itu, Agus terdiam sejenak dan menjawab, "Tapi jangan ngomong-ngomong ke Pak Santoso ya, Mas." Akhirnya Agus pun bercerita. Ketika Agus menyortir cengkeh, waktu itu sore hari, semua pegawai sudah beranjak pulang. Di situ tinggal Agus sendirian. Biasa memang Agus selalu pulang paling akhir. Tapi ketika dia menyortir cengkeh, tercium bau bangkai yang sangat busuk.
Agus tentunya khawatir, takut kalau ada tikus mati di antara gunungan cengkeh. Agus pun mulai mencari sumber bau itu. Lama sekali dia mencari karena gudang itu memang cukup luas. Dan akhirnya dia menemukan sumber bau itu. Tepatnya di antara tumpukan karung cengkeh. Wah, aku harus lapor juragan ini. Ujar Agus, takutnya ada bangkai di antara tumpukan itu. Tapi ketika dia membalikan badannya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara, sepertinya suara orang yang memanggil. Heh, Gus. Agus pun sontak menoleh ke arah tumpukan karung itu. Dan Agus pun terpaku melihat sosok yang memanggilnya. Sosok itu, kata Agus, seperti anjing. Namun besarnya seukuran sapi, dan sosok itu berbicara dengan bahasa manusia. Di tengah Agus yang masih mematung, sosok itu berkata, "Pergi dari sini, daripada saya makan." Ternyata kejadian itulah yang membuat Agus yang sudah hampir 5 tahun ikut juragan Santoso memutuskan untuk mengundurkan diri. Melihat raut wajah Agus, Pak Slamet berasumsi sepertinya Agus ini memang benar-benar mengalaminya. Pak Slamet pun pulang kembali dan masih menyimpan dalam-dalam cerita dari Agus. Sampai di huniannya, Mbak Urip yang tahu kalau Slamet habis pergi dari tempat Agus langsung bertanya, "Gimana Agus, Met? Pasti ada apa-apa toh?" Pak Slamet pun menceritakannya kepada Mbak Urip. "Sepertinya kok ada yang mengguna-guna Pak Santoso ya, Met?" Timpal Mbak Urip di pembicaraan itu. Karena ternyata tepat sehari setelah Mbak Urip dan Pak Slamet melihat sosok tak berwajah itu, Ningrum, anak Santoso, sakit. Terhitung hampir 1 bulan. Dan agak aneh, karena cacarnya sampai lidah. Pak Slamet juga baru tahu saat itu kalau Ningrum sakitnya separah itu. Pikirnya hanya masuk angin biasa. Singkat cerita, hari pun berlalu. Ningrum belum sembuh dari sakitnya. Sore itu, Lasmini, istri Santoso, terlihat tengah merebus air panas untuk mandi si Panggih, anaknya yang masih kecil. Pak Slamet yang tengah mencabuti rumput di belakang rumah, sesekali mengamati istri juraganya yang telah melamun di depan kompor. Ada yang aneh. Tak biasanya Lasmini, istri juraganya itu, terlihat sesedih itu. Air di dalam panci pun mulai mendidih. Pak Slamet yang mengetahuinya mencoba memecah lamunan juraganya. Tapi di sini tak ada respon dari Lasmini. "Bu, airnya sudah panas, Bu," kata Pak Slamet sambil memunculkan setengah kepalanya di jendela dapur. Tapi benar saja, tak disangka apa yang terjadi setelah itu. Diambillah air panas itu oleh Lasmini, dan sambil mendongakkan kepalanya, Lasmini menyiramkan air mendidih itu ke kepalanya. Kemudian dia berteriak, seakan tak sadar apa yang barusan dia lakukan. Pak Slamet yang panik juga berteriak memanggil juraganya. Lasmini pun mendapatkan luka yang cukup parah dan sempat dibawa ke rumah sakit sampai akhirnya dia meninggal 1 hari kemudian. Tapi di sini Pak Slamet tidak berani bercerita tentang apa yang sebenarnya dilihatnya sore itu. Sehingga saat itu kematian Lasmini masih dianggap kecelakaan oleh Santoso. Tapi tidak bagi Pak Slamet. Baginya, kematian Lasmini sangat tidak beres. Karena dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, Lasmini, istri juraganya, menyiramkan air mendidih ke kepalanya sendiri. Sekian dulu cerita kali ini, dan untuk kelanjutan ceritanya bisa kalian saksikan di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.